Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid dharain amin. Kita lanjutkan pembahasan kitab An-Nazmul Baikuni. Kita sudah sampai kepada bait yang selanjutnya, bait nomor keberapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wa kullu ma an rutbatil bukan udah tuh. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Satu bait isinya dua hadis, dua pembahasan hadis dalam satu bait. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u wa ma li tabi'in huwal maqtu'u. Wa ma udhifa, dan hadis, ya ingat ma di dalam pembahasan ini adalah hadis. Wa ma dan hadis, udhifa yang disandarkan. Udhifa disandarkan. Kemarin kita sudah belajar fi'il majhul, ya, fi'il majhul. Ini salah satu fi'il majhul, udhifa. Udhifa. Maklumnya apa? Adhofa. Tuh. Adhofa. Fi'il madi maklumnya adhofa. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Dhammahkan awalnya kasrohkan akhirnya, karena di situ adalah huruf ilat, maka kasrohnya dengan ya. Ya, jernya dengan ya. Adhofa, jadi udhifa, disandarkan. Artinya majhul dia. Dan hadis yang disandarkan lin nabi, kepada nabi. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adalah al marfu'u, marfu', hadis marfu'. Wa ma udhifa lin nabiyil marfu'u, dan hadis yang disandarkan kepada nabi adalah hadis marfu'. Wa ma li tabi'in, dan hadis wa ma dan hadis li tabi'in yang kepada tabi'in, maksudnya yang disandarkan kepada tabi'in. Dan hadis yang disandarkan kepada tabi'in adalah huwal maqtu'u, adalah hadis maqtu'. Wa ma udhifa, dan hadis yang disandarkan lin nabi, kepada nabi adalah al marfu'u, hadis marfu'. Wa ma dan hadis li tabi'in, kepada tabi'in, yang disandarkan kepada tabi'in adalah huwal maqtu'u, hadis maqtu'. Ada dua pembahasan hadis kita. Yang pertama hadis marfu', yang kedua hadis maqtu'. Diulangi lagi, apa itu hadis marfu'? Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu hadis maqtu? Hadis yang disandarkan Hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Jelas ya? Apa itu nanti Nabi, apa tabi'in itu siapa? Nah, kita bahas. Yang pertama adalah hadis marfu. Apa itu hadis marfu? Marfu adalah sesuatu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang disandarkan itu apa saja? Ada 4 macam yang disandarkan kepada Nabi. Penyandaran kepada Nabi. Apa sih? Yang pertama adalah qauli. Qauli. Yang pertama hadis marfu qauli. Hadis marfu ucapan Nabi. Jadi disandarkan berdasarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Fi'li. Hadis marfu fi'li. Hadis marfu yang disandarkan berdasarkan fi'il Nabi, pekerjaan Nabi. Yang ketiga takriri. Hadis marfu takriri. Yang ketiga hadis marfu takriri.
Hadis marfu yang disandarkan berdasarkan takrir Nabi atau ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang berbalik itu niat ngaji enggak ya? Ngaji kok berbalik. Kamu gurunya tembok, tiang. Ya udah enggak apa-apa. Lihat tiang. Gurunya tiang. Ngaji kok berbalik ke tiang. Gurunya tiang. Siapa gurumu? Tiang. Ustuwani bahasa Arabnya. Siapa gurumu? Syekh Ustuwani. Tiang. Yang keempat apa? Takrir tadi apa? Ketetapan Nabi. Yang keempat wasfi. Hadis marfu wasfi. Apa itu? Hadis marfu yang disandarkan berdasarkan sifatnya Nabi. Wasfi itu sifat. Nah, 4 nih. Jadi ada berapa hadis marfu? 4. Yang pertama hadis marfu qauli, hadis Nabi berdasarkan ucapan Nabi. Yang kedua hadis marfu fi'li, hadis marfu berdasarkan pekerjaan Nabi. Yang ketiga hadis marfu takriri, hadis marfu berdasarkan ketetapan Nabi. Yang keempat hadis marfu wasfi, hadis marfu berdasarkan sifatnya Nabi. Ingat 4 ini, nanti kita bahas satu-satu. Apa saja yang keempat ini? Yang pertama tadi hadis marfu qauli. Awalan, hadis yang pertama adalah al marfu qauli. Hadis marfu qauli. Apa sih? Wa ma udifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulihi, yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi apa? Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misal ya, qala al-Bukhari, qala haddatsana Ya'qub ibni Ibrahim, qala haddatsana Ibnu Ulayyah, qala an Abdul Aziz ibni Syuhaib an Anas radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Perhatikan, ini hadis. Hadis itu ya begitu, ada kola an itu hadis. Ya. Dari Imam Bukhari radhiyallahu anhu berkata, dari Ya'qub bin Ibrahim berkata, dari Ibnu Ulayyah, dari Abdul Aziz bin Suhaib, dari Anas radhiyallahu anhu. Anas ini ya merupakan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata sahabat Anas, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Nah, ya ini lihat nih. Kata la yu'min ini arti aslinya tidak beriman. Tapi apakah tidak beriman? Enggak. Ya, bukan begitu artinya. Jadi kalau kita hanya berpatokan pada hadis kemudian mengartikan dengan semau sendiri, bahayanya begitu. La yu'minu ahadukum hatta akuna, tidak beriman seseorang sampai saya lebih dicintai. Ya. Nah, kalau letter luck begitu kan enggak pas. Berarti kalau enggak beriman apa dong? Kafir ya. Kalau enggak beriman kafir. Makanya bahaya, jangan salah mengartikan hadis, jangan salah memahami hadis. La yu'minu di sini la yu'minu ahadukum kamilah. Ya. Artinya apa? Tidak sempurna keimanan seseorang hatta akuna ahabba ilaihi, sampai diriku, kata Rasul, lebih dicintai daripada dirinya. Min walidihi, dan anak-anaknya, orang tuanya, wa walidihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia seluruhnya. Nah, ini contohnya ya. Apa? Ada hadis kata Rasul tidak
tidak sempurna keimanan seseorang sampai saya lebih dicintai daripada dirinya, orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Ini hadis marfu qauli. Kok bisa? Di mana marfu qaulinya? Marfu itu disandarkan kepada Nabi, berarti tentang Nabi ya. Qauli berarti ucapan. Dari mana kita menemukan marfu qaulinya? Dari mana? Ya dari ucapan Nabi. Marfu itu disandarkan kepada Nabi, kata-kata yang menyandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu menyandarkan? Tahu? Misalnya alif imam ganteng. Itu berarti kegantengan itu bersandar kepada alif. Ya, sesuatu yang disandarkan kepada si alif. Jelas, itu penyandaran ya. Aurel Dinda kecil. Jadi kekecilan itu disandarkan kepada Dinda. Jelas ya, penyandaran tahu ya. Nah, itu juga Nabi. Berarti ucapan Nabi yang menyandarkan kepada Nabi sendiri. Ini contohnya, Nabi berkata apa Nabi? Belum sempurna keimanan seseorang sampai saya, kata Nabi. Berarti Nabi menyandarkan kepada dirinya sendiri ya kan, ucapan lewat ucapan, sampai saya lebih dicintai daripada dirinya, keluarganya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Disitulah marfu qaulinya. Nabi ngomong sendiri dan omongan Nabi menyandarkan kepada diri Nabi sendiri. Begitu, jelas ya. Misalnya saya ngomong saya adalah seorang guru, berarti saya menyandarkan guru kepada saya sendiri ya kan. Jelas, berarti saya mengeluarkan marfu qauli. Jangan ngomong hadis ya, jangan ngomong hadis dari Rasul. Saya mengatakan marfu qauli, berarti saya menyandarkan ucapan kepada diri saya sendiri bahwa saya adalah seorang guru. Jelas itu? Nah, itulah marfu qauli. Kalau kalian nemu hadis yang kayak gitu, itu marfu qauli. Nah, yang sanian, yang kedua, al marfu fi'li. Hadis marfu fi'li itu apa? Kerjaan Nabi. Wama apa? Hadis yang disandarkan pekerjaan Nabi. Wa ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam min fi'lihi, dari segi pekerjaan Nabi. Dari pekerjaan Nabi. Contohnya hadis qala al-Bukhari qala haddatsana Abdullah ibnu Yazid qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Ayyub qala haddatsani Abul Aswad an Urwah ibn Zubair an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri ittaja'a ala shikkihil ayman. Nih, Imam Bukhari berkata dari Abdullah bin Yazid, dari Sa'id bin Abi Ayyub, dari Abul Aswad, dari Urwah bin Zubair, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah berkata, ini yang berkata siapa? Siapa yang berkata? Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi bukan Nabi. Nih, perhatikan nih. Tadi yang ngomong adalah Nabi yang pertama tadi. Yang ini yang ngomong bukan Nabi. Aisyah ngomong apa? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla rak'atayil fajri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah sholat 2 rakaat fajar, sholat sunnah fajar. Ini sebelum subuh. Ya, sholat qobliyah subuh.
Ittaja'a ala shikkihil aiman. Rasul geletakan tiduran ala shikkihil aiman, di atas shikkihil aiman. Ya, apa ini? Apa ini namanya? Kalau gini. Ya, ya di atas sisi kanan beliau. Nah, ini Nabi. Pekerjaan Nabi, ya kan? Nabi melakukan apa setelah sholat sebelum subuh? Geletakan ya, atau tiduran di atas sisi kanan beliau. Itu Nabi itu. Nunggu subuh. Ya, nunggu subuh. Nah, itulah Nabi SAW. Jadi setelah sholat beliau biasanya ya sebelum azan subuh ya sholat sunnah, apalah sholat sunnah fajar kalau di sini ngomongnya kan, ketika terbitnya fajar sholat sunnah fajar. Kemudian setelah sholat sunnah Nabi gini, selalu begini ya, tiduran ke kanan gitu loh, kanan gini, nggak merem, nggak tidur ya. Kalau merem nanti wudhu lagi, nggak tidur, cuma tiduran aja begini. Kenapa? Ya kan yang ngomong Aisyah, ya tahu lah istri Nabi. Wah, ya masa nggak tahu, ya kan? Gitu. Jadi sambil nunggu subuh, apa nyantai gitulah bahasanya, nyantai sambil nunggu subuh. Itu pekerjaan Nabi begitu sebelum subuh, ya. Maka kita kan sunnah juga kalau tidur itu apa, miring kanan kan? Karena Rasul itu sukanya tidur miring kanan, sukanya Rasul. Kalau kita tidur miring kanan dengan niat mengikuti Rasul dapat pahala. Ya, nih perhatikan. Kita tiduran miring kanan dengan niat mengikuti Rasul dapat pahala sunnah. Tapi kalau nggak ada niat ya nggak dapat. Ya, karena Rasul itu suka yang kanan-kanan. Ya, Rasul suka yang kanan-kanan. Salah satunya ini. Kenapa saya pakai jam tangan di kanan? Dengan niat saya mengikuti Rasul. Rasul dulu pakai cincinnya seringnya di kanan, walaupun pernah di kiri. Cincin Rasul yang pakai stempel la ilaha illallah itu seringnya di kanan. Maka ulama-ulama mengambil dari hadis itu bahwa Rasul itu kalau tentang perhiasan yang indah-indah selalu di kanan. Maka jam tangan merupakan keindahan bagi laki-laki, ini di kanan. Nah itu ya, kayak gelang di kanan. Kalau perempuan iya kiri, perempuan kiri. Karena Rasul juga pernah kiri. Kan Rasul laki-laki. Di salah satu pembeda untuk laki dan perempuan. Laki-laki ya ke kanan ikut Rasul. Kalau perempuan kiri ya memang perempuan itu kan perhiasannya di kiri. Cincin ya di kiri, cincin lamaran ya di kiri, cincin nikahan ya di kiri. Kalau laki-laki, makanya laki-laki kalau misal nanti lamaran misalnya, kan pakai cincin tuh, cincin apalah, cincin bukan emas lah yang penting ya. Itu di kanan itu bagusnya, di kanan, karena ya ikut sunnah Rasul. Sesuatu yang kita niatkan untuk mengikuti Rasul maka dapat pahala sunnah. Tapi kalau kita make nggak ada niat untuk mengikuti Rasul, ya nggak dapat pahala sunnah. Jelas ya, jelas. Tapi nih perhatikan, sesuatu yang mengikuti Rasul juga dilihat kondisi zaman. Maksudnya apa? Kalau sesuatu itu zaman Rasul merupakan kebiasaan yang biasa saja, tetapi zaman sekarang menjadi kebiasaan yang buruk. Zaman sekarang jadi kebiasaan yang mengarah kepada keburukan, maka ditinggalkan. Contohnya apa salah satunya? Rambut panjang. Zaman sekarang rambut panjang bagi laki menunjukkan bahwa premanisme. Ya, itu masih pendek. Maksudnya rambut panjang Rasul itu segini rambutnya, segini. Nah itu mantap, mantap. Ya, makhluk. Mau aja. Rasul itu selalu rambutnya panjang, sedagu apa ini namanya? Dahi ya? Bahu. Ini bahu. Rasul itu seringnya sebahu rambutnya. Ya. Tapi zaman sekarang
rambut panjang sampai sebahu atau lebih itu malah menunjukkan preman. Maka jangan ya tinggalkan. Tapi bukan kita ngomong itu bukan sunnah, enggak. Itu tetap kalau kita melihat Rasul itu sunnah Rasul. Tapi zaman sekarang sudah beda kondisi. Ya pahami itu beda kondisi, beda suasana. Jelas? Nah, begitu ya. Beda kondisi maka sudah beda suasana. Kayak gini, zaman Rasul itu malah sunnahnya make jubah yang di atas mata kaki, cingkrang, ya. Dan begitu juga kalau mau diterapkan kayak gitu, maka sunnahnya ya jubahnya cingkrang, terus apa ini? Sarung pendek. Bukan, celana panjang yang di atas mata kaki. Tapi kan itu dulu, kondisi dulu memang begitu gitu. Ketika jubahnya lebih dari mata kaki, itu khawatir menimbulkan kesombongan. Orang-orang dulu kalau jubahnya lebih dari mata kaki atau celananya lebih dari mata kaki, itu menunjukkan kesombongan. Kecuali orang-orang khusus ya kayak Abu Bakar mah nggak mungkin kan, walaupun panjang juga nggak mungkin menunjukkan kesombongan. Nah, zaman dulu pada umumnya, apalagi orang-orang awam kalau pakai jubah lebih dari mata kaki, celana lebih dari mata kaki menunjukkan kesombongan. Tapi zaman sekarang pakai celana lebih dari mata kaki kepantasan. Paham? Sekarang udah gak pantas pakai celana di atas mata kaki di Indonesia ini. Apa? Sukses. Oversize. Ya. Coba kalian lihat presiden, ya pakai celananya di bawah mata kaki. Enggak saya presiden lah, semua lah. Guru di bawah mata kaki. Ini di bawah mata kaki kan? Kalau ngukur mesti sampai di bawah mata kaki. Itu bukan ya. Celana panjang lebih dari mata kaki itu bukan kesombongan zaman sekarang, tapi sudah berbeda zaman, kepantasan. Sekarang malah pantasnya lebih dari mata kaki, di atas mata kaki malah sekarang sok-sokan sombong. Sunnah Rasul di atas mata kaki. Saya yang paling sunnah. Saya ini paling sunnah di atas mata kaki. Kamu bid'ah misalnya. Ya, misal kamu di bawah mata kaki bid'ah. Saya paling sunnah. Dulu kondisinya beda sama sekarang. Dulu celana panjang lebih dari mata kaki menunjukkan kesombongan. Zaman sekarang celana panjang lebih dari mata kaki menunjukkan kepantasan. Udah beda bro, ya beda zaman. Nah kayak gini ya. Itulah itu yang salah satu contoh yang tadi apa Rasul kalau setelah sholat sebelum subuh sholat sunnah fajar, nunggu subuh rebahan dulu di atas sikihil aiman. Ya beginilah sampai azan subuh. Tapi enggak tidur ya. Nabi itu enggak tidur. Salisan yang ketiga adalah al-marfu takriri. Marfu takriri. Apa itu marfu takriri? Ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa huwa an yaqula as-sahabi aw ghairuhu fi'lun bi hadratin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kaza wa kaza wa la yarwi inkarahu li dzalikal fi'li. Ini sahabat ya, sahabat atau yang lain tabi'in misalnya, dia mengatakan sesuatu yang itu ada Nabi gitu loh. Melakukan sesuatu di situ ada Nabi. Nabi enggak ingkar, Nabi itu enggak komentar. Nabi enggak apa? Enggak melarang. Juga enggak nyuruh. Ya, dia melakukan sesuatu, Nabi enggak ngelarang, Nabi enggak nyuruh, maka itu menunjukkan takrir, kebolehan gitu. Boleh-boleh aja. Ya, karena Nabi itu terjaga. Nabi itu kalau ada sesuatu yang nggak pas, langsung Nabi koreksi. Saat itu juga langsung Nabi tegur, langsung Nabi ini nggak boleh. Ya,
langsung. Kalau ini penyelewengan gitu ya, berbeda, dan ini nggak boleh. Nabi langsung ngomong nggak boleh. Tapi kalau Nabi nggak ngomong, Nabi nggak komentar, berarti Nabi membolehkan. Takrir itu penetapan Nabi, dengan Nabi itu hadir tapi nggak komentar. Ya kayak kalian lah di sini semua hadir semuanya, paham, diem aja. Berarti paham semua kan gitu. Ya cerdas semua. Ya, amin. Gitu kan. Paham, satu yang ngomong paham, yang lain diem aja. Oh berarti semua paham. Ya, kalau ada yang ngomong nggak paham, berarti perlu diulang kan gitu. Ya, itu. Jadi takrir itu apa? Nabi hadir di suatu majelis, ada seseorang yang melakukan suatu perbuatan, Nabi nggak komentar. Maka ini adalah takrir Nabi, ketetapan Nabi SAW. Contohnya hadis dari Bukhari. Qala haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Hisham ibn Yusuf qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Az-Zuhri an Abi Umamah ibn Sahal an Abi Abbas an Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu qala. Perhatikan. Utiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi dabbin mashwiyin fa ahwa ilaihi liyakula faqila lahu innahu dabbun fa amsaka yadahu fa qala Khalidun aharamun huwa qala la walakinnahu la yakunu bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuhu fa akala Khalidun wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzuru. Perhatikan, dari Imam Bukhari, dari Ali bin Abdullah, dari Hisham bin Yusuf, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Abi Umamah bin Sahal, dari Ibnu Abbas, dari Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Tahu Khalid bin Walid yang punya julukan apa? Khalid bin Walid? Hah? Kalian nggak ingat saya. Julukannya apa Khalid bin Walid? Saifullah. Iya, pedangnya Allah. Kalau Saiful Anwar, pedang bercahaya. Saya itu menerangi kalian sejuk, tapi kalau kalian macam-macam, saya pedang. Nah iya, kan dari nama itu punya makna. Saya itu lembut, saya itu kalem, saya menerangi kalian. Kalian macam-macam, pedang ya keluar. Ya jangan main-main. Saifullah pedangnya Allah. Maka ada nama itu punya makna kan. Sinar itu artinya menerangi kan, membuat orang bersinar, membuat orang terang, menerangi orang. Artinya ia lemah lembut kepada orang baik. Astagfirullah. Ya kalau begitulah ya. Ya semoga kita semua begitu. Tapi jangan juga main-main. Ada pedangnya soalnya ya. Ada saifnya, ada pedangnya. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalian tahu nggak sahabat itu apa? Apa? Yang menemani Nabi. Nah, kalau misalnya saya bermimpi Nabi, amin. Apakah saya sahabat? Belum dulu. Kalau sahabat itu pernah bermimpi Nabi, pernah melihat Nabi. Misal ada ulama mimpi Nabi, apakah dia sahabat? Belum. Bukan. Kenapa? Karena belum ketemu. Hah? Baru ngelihat. Dan terus sahabat itu apa? Mendekat. Mendekat. Kalau misalnya saya bermimpi mendekat kepada Rasul, langsung bertemu. Ya kalau saya bertemu Rasul di dalam mimpi gitu, ulama bertemu Rasul dalam mimpi kan bertemu juga. Mangap kan. Bertemunya kayak mana? Bertemu langsung. Syarat dikatakan sahabat itu dua. Sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi itu dua syaratnya. Yang pertama, pernah bertemu langsung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang kedua apa? Muslim. Dia Islam. Abu Lahab kan ketemu Rasul. Dia sahabat bukan orang dia nggak Islam.
Ya, paham? Ya gitu. Abu Jahal yang pernah bertemu Rasul, apakah dia sahabat? Bukan dong, dia nggak Islam. Nah, syaratnya dua sahabat. Dikatakan sahabat karena dia pernah bertemu Rasul dan agamanya Islam. Dia udah masuk Islam. Nah ini ya, Khalid bin Walid dulunya merangin Islam. Dia pimpinan perang Uhud bagi kaum kafir. Ya, menang beliau melawan orang Islam. Karena Khalid bin Walid luar biasa. Strategi perangnya luar biasa. Orang Islam udah mau menang, gara-gara tergiur sama harta-harta, turun dari gunung Uhud. Khalid bin Walid ngelihat orang-orang di gunung Uhud turun, kita itu kalah karena mereka. Kita kabur, tapi nggak kabur. Lari kan, grup pakai kuda, muterin gunung. Dia kabur kayak kabur kan, akhirnya turun semua. Naik ke gunung dari atas akhirnya, manahin orang muslim. Banyak yang meninggal akhirnya. Dipimpin siapa? Khalid bin Walid. Nah, habis perang Uhud baru beliau masuk Islam. Ya. Habis itu beliau itu menjadi panglima perang orang Islam gitu. Dan apa julukannya? Kenapa dijuluki Saifullah? Karena beliau tidak pernah kalah kalau mimpin perang. Luar biasa. Buktinya apa? Ketika mimpin orang kafir menang kan? Mimpin perang orang kafir, muslim kalah. Ya bukan kalah sih sebenarnya. Allah membuat muslim kalah karena ada yang nggak patuh sama Rasul. Ya kan kalau kita ngelihat kasat mata kalah kan? Kenapa dipimpin Khalid bin Walid? Nah, ketika Khalid bin Walid masuk Islam, selalu mimpin pasukan Islam, nggak pernah kalah. Pasukan yang dipimpin Khalid bin Walid pasti menang. Makanya julukannya Saifullah, pedangnya Allah, tidak pernah kalah. Luar biasa. Ya, oke lanjut. Apa hadisnya? Hadis takrirnya datang utian Nabi SAW dihidangkan kepada Nabi SAW bidobin masywiyin, dengan dob masywi, dob bakar. Dob itu apa sih? Cicak. Dob cicak, dari mana cicak? Burun, ada burun. Dob itu kayak biawak, tapi bukan biawak, mirip-mirip biawak, mirip biawak. Nah kali makan cicak kecilnya ini apa suka? Ya mirip biawak. Tapi dob itu nggak bisa diartikan. Ya kayak kita sate gitu, ke Arab juga sate. Dob ya di Indonesia ya dob juga. Dob. Dia bentuknya sejenis biawak. Ya biawak bakar lah. Dob maswi. Biawak bakar. Fa'ahwa ilaihi liyakula, maka didekatkan kepada Nabi untuk dimakan. Biawak bakar tadi didekatkan kepada Nabi untuk dimakan. Kemudian Nabi dikatakan kepada Nabi, innahu dobbun, sesungguhnya itu adalah dob, ya sejenis biawak. Fa'amsaka yadahu faqala. Nah, kemudian Rasul nggak jadi ngambil. Ya, dikasih tahu bahwa itu sejenis biawak namanya dob, nggak jadi ngambil. Ya, kayak apa sih yang film yang di gurun Mesir? Oscar, nah gitu tuh, kayak Oscar gitu tuh. Masa Oscar cicak? Kok cicak sih? Tapi agak gede ya, nanti cari aja lah dob gitu apa. Cari aja di internet dob kalau pulang ke rumah. Ketemu dob. Nah, dikasih tahu bahwa itu sejenis biawak, Rasul gak jadi ngambil. Khalid bin Walid ngomong, ya Rasul, apakah dob ini haram? Enggak, kata Rasul. Tidak, tapi di negeri saya, di negeri kaumku enggak ditemukan yang namanya dob. Enggak ada dob di Arab ini, ya. Di Mekah ini enggak ada dob. Maka saya enggak suka. Kemudian apa? Kemudian Khalid makan. Khalid bin Walid tetap makan. Rasul ngeliat, tapi nggak biarin Khalid bin Walid makan dob. Ini berarti takrir Nabi, ketetapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh nggak makan dob? Ya boleh akhirnya kan. Boleh makan
dop sejenis biawak, itu boleh. Kenapa? Karena Rasul nggak ngelarang. Kalau itu haram, dilarang mesti sama Rasul. Nggak ngelarang kok. Khalid bin Walid makan dop ya dibiarin aja, boleh berarti. Kemudian yang keempat, al-marfu wasfi, marfu tentang sifatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya apa? Contohnya dari Syaikhan an Ishaq ibni Mansur an Ibrahim ibni Yusuf an abihi an Abi Ishaq qala, dari Syaikhan. Ya, Syaikhan ini siapa? Syaikhan Bukhari Muslim. Ya, Syaikhan, kalau ada kata Syaikhan, dua syekh dalam hadis itu Bukhari dan Muslim. Dari Ishaq bin Mansur, dari Ibrahim bin Yusuf, dari bapaknya, dari Abi Ishaq. Sami'tul Barra, Abi Ishaq mendengar Barra berkata. Jadi yang berkata siapa? Barra radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata apa? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diam aja. Sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan, orang yang paling baik wajahnya, paling ganteng wajahnya. Wa ahsanuhu khuluqan, dan paling bagus penciptaannya. Laisa bitawilil ba'id, enggak terlalu tinggi badannya. Rasul itu enggak terlalu tinggi badannya. Wala bil qasir, dan enggak terlalu pendek. Enggak cebol, enggak cibi. Itu Rasul. Rasul itu paling ganteng loh. Kalau dunia ini dikumpulkan kegantengan orang-orang yang ada di dunia ini dikumpulkan, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu gantengnya 50% kegantengan orang-orang seluruh yang ada di bumi ini, dari mulai diciptakan sampai kiamat. Ya, 50%-nya ada di Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh, saya dari mana kata-kata ini? Ini dari Simtuturor ini ada begini. Nah, 50%-nya untuk siapa? 25%-nya kegantengannya diambil sama Nabi Yusuf alaihi salam. Loh, jadi gantengan siapa? Gantengan Nabi Muhammad atau Nabi Yusuf? Tapi kegantengan Nabi Muhammad tertutupi oleh sifat kewibawaan, kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kalau Nabi Yusuf dibuka kegantengannya, nggak ada penutup sama sekali. Kalau Nabi kegantengannya masih ditutupi oleh sifat kemuliaan beliau. Padahal kalau dibanding-bandingkan Nabi Muhammad itu paling ganteng. Oh, gantengnya 50% kok. Nabi Yusuf 25%. Nah, yang 25%-nya rebutan. Sini 0,1%, ke sini rebutan lah. Ya, rebutan. Rebutan orang-orang sedunia. Ya, di situ ada 0,00001%. Di dia 0,00001,5%. Ya, namanya kita manusia biasa, jauh dari kesempurnaan kan, jauh lah dibandingkan Nabi, gak ada bandingannya. Ya, jauh. Baik. Kemudian Nabi itu enggak tinggi banget, juga enggak pendek banget. Tuh, Nabi itu enggak tinggi banget dan enggak pendek banget, tapi mujizatnya ketika Nabi disandingkan dengan orang yang paling tinggi, ya Nabi enggak lebih pendek dari orang yang paling tinggi itu. Nabi lebih tinggi dari orang yang paling tinggi. Enggak gitu. Ya. Kalau dilihat saja Nabi itu enggak terlalu tinggi, enggak terlalu pendek. Ada orang paling tinggi diajarin sama Nabi lebih tinggi dari orang yang tinggi tadi. Ya, ini salah satu keistimewaan beliau. Ya, bukannya gendut tinggi, enggak sopan ngomong gendut tinggi gitu, enggak. Ya, itu kemuliaan gitu loh. Ya, kemuliaan. Ya, kayak salah satu keistimewaan lah.
Nabi nggak tinggi banget, nggak pendek banget, tapi kalau dijejerin Nabi itu paling tinggi. Tapi kalau pisah, ya kayak tinggian dia gitu loh. Aneh kan? Nah inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Supaya nggak lebih tinggi dari siapapun. Nah inilah Nabi. Nah ini hadis marfu. Boleh nggak kita apa sih hukumnya hadis marfu? Gimana hukum hadis marfu? Setiap hadis itu mesti ada hukumnya. Halo, perhatikan. Setiap hadis pasti ada hukumnya. Hadis marfu ini apa hukumnya? Hukumnya bermacam-macam. Kalau hadis marfu ini dibawa oleh orang-orang yang sahih, kualitas hafalannya kuat, sanadnya nyambung, orangnya yang membawa adil, maka dia hadis marfu'nya statusnya sahih, wajib kita terima dan kita akui, kita amalkan. Kalau yang membawa hadis marfu ini kualitas hafalannya tidak sekuat kualitas hafalan orang-orang hadis sahih, maka hadis marfu ini statusnya adalah hadis hasan. Maka boleh kita gunakan, boleh kita terapkan. Kalau hadis marfu ini dibawa oleh orang-orang yang lemah hafalannya, maka jadilah hadis marfu ini statusnya dhaif. Boleh kita amalkan untuk fadhailul a'mal. Jelas? Jelas? Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha.